Sudah siap? Gak ada yang siap? Ustaz Reno sudah siap? Belum siap. Nanti kalau ngantuk wudhu dulu. Baik, pesannya ketua yayasan tetap semangat gini. Apalagi nanti kita sampaikan materi sampai asar lah minimal banget. Yang kita harapkan tetap semangat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillahi, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rekan-rekan sekalian yang kami muliakan, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, para penyampai kebaikan, pengajar dan pendidik kepada kebaikan yang kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang terbaik di atas muka bumi ini, dan tentunya menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antara keutamaan para pengajar kebaikan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi tanpa terkecuali, wa hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang berada di lubangnya, wa hatta al-huta, bahkan sampai ikan yang ada di dasar lautan, yusalluna ala man muallimin nasi al-khaira, yang mereka senantiasa memintakan atau bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pengajar kebaikan. Yang dimaksud adalah mereka meminta ampunan atas dosa, kesalahan, ataupun meminta ampunan untuk kebaikan bagi para pengajar kebaikan dan kebenaran. Maka jika melihat dari hadis ini, hendaknya menjadi motivasi bagi kita agar kita tidak gampang patah semangat, ya, tidak gampang putus asa. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala tayasu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah, dan kasih sayang Allah itu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Ya, sebagaimana kita nantinya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena ilmu kita, nggak akan berpengaruh, tapi semata-mata atas kasih sayang ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi yang harus diperhatikan, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah bisa kita dapatkan dengan beramal solih. Tatkala kita mampu menjadikan amalan solih itu kebiasaan, maka pertahankan. Bahkan kita jadikan mengajarkan kebaikan itu sebagai amalan unggulan. Ya, makanya kalau kita nggak punya amalan unggulan itu musibah. Entah satu amalan, ya setidaknya kita sebagai para penuntut ilmu, sebagai orang yang mengajarkan ilmu, harus punya amalan kebaikan, amalan unggulan yang kita berusaha istiqomah di atasnya sampai akhir hayat kita. Entah itu mengajarkan kebaikan
menjadi da'i, kemudian sholat malam, doa, dan sebagainya. Dan satu hal teman-teman sekalian yang harus kita perhatikan, kalau kita hidup di dunia ini, jangan jadi orang yang rugi. Jangan mau jadi orang rugi. Kalau kita hidup di dunia ini, umur kita cuma sekian puluh tahun, bahkan ada yang nggak nyampe, maka jangan pernah sia-siakan waktu yang sangat singkat ini, sehingga kita nantinya jadi orang rugi. Rugi karena apa? Satu hal saja, kita nggak pernah ngajak orang untuk mengenal Islam. Kita nggak pernah ngajak orang untuk mengenal sunnah. Rugi hidupnya. Tidak bermanfaat. Dan seandainya kita pun suatu ketika mungkin merasa futur, bosan, ataupun yang lainnya, maka ingat, ketika kita menjadi orang rugi, itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dunia mal'unatun, dunia itu dilaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, ataupun ahlinya, ataupun penduduknya. Dan salah satu orang yang tidak bakal kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala di penduduk dunia ini adalah mereka yang mengajarkan kebaikan, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Maka sekali lagi, jangan mau kita hidup di dunia menjadi orang yang rugi, nggak pernah mengajarkan kebaikan. Rekan-rekan sekalian, azinallahu wa iyyakum. Dan insyaallah beberapa hal kita akan sedikit menyampaikan gitu ya. Ya, kita doakan Ustadz kita, Ustadz Ali Saman, diberikan kesehatan dan diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya, agar beliau bisa kembali melanjutkan aktivitasnya, diantaranya aktivitas dakwah yang begitu mulia. Dan di sini ana sebagai, ya, secara dadakan, sangat-sangat dadakan untuk menyampaikan beberapa hal, sehingga nantinya kalau misalnya antum mendapatkan hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf gitu. Tapi beberapa hal ini tentunya kita harapkan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya, terlebih untuk lingkungan kita. Dan ini meneruskan apa yang kemarin disampaikan oleh Ketua Yayasan terkait dua poin penting nasihat beliau, baik untuk manajemen ataupun untuk guru. Di antara garis besar yang kita dapati dari penyampaian beliau adalah hendaknya kita tidak menjadi orang yang merugikan orang lain, terutama bagi teman kita. Rekan-rekan sekalian, azinallahu wa iyyakum. Dan nasihat ini pun sebenarnya sudah berulang kali. Namun masih saja banyak di antara kita yang tidak memperhatikan, bahkan terkesan meremehkan. Berapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang pentingnya kita berteman dengan teman yang baik. Betapa banyak nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memilih teman-teman yang baik. Yang mana di antaranya Nabi katakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Seorang itu tergantung temannya, dan ini nyata. Makanya jangan heran suatu ketika kita berteman bertahun-tahun dengan teman kita ini, teman yang baik, kita kenal baik, ahli ibadah, ahli ilmu. Namun beberapa saat kita berpisah, tidak bertemu, berbeda teman, ternyata kita bertemu lagi, sudah beda sikapnya, sudah beda cara berbicaranya dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan, ya, sebagaimana hadis ini, pengaruh utamanya itu karena pergaulan. Dan jangan pernah kita menganggap remeh namanya pergaulan. Bermain-main dengan pergaulan itu adalah sesuatu
dari awal kebinasaan nantinya kalau kita tidak memperhatikan aturan-aturannya. Dan dalam agama kita sudah jelas berapa banyak aturan dalam bergaul, ya, agar kita tidak terjerumus. Karena teman pasti akan menyeret teman yang lainnya, entah menyeret dari segi perilakunya, sikapnya, akhlak adabnya, bahkan yang lainnya. Nabi katakan, dan seorang itu bergantung pada agama temannya. Kalau agama temannya baik, maka niscaya dia akan baik agamanya. Tapi kalau agama temannya buruk, maka bisa dipastikan agama buruk pada temannya ini pula akan dia ikuti. Kemudian Nabi lanjutkan, oleh karena itu salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan dengan siapa yang dia jadikan teman, yang dia jadikan sahabat, yang dia jadikan teman dekat. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, beliau mengatakan sifat manusia, di antara sifat manusia, dan ini bisa kita rasakan, adalah cepat terpengaruh dengan teman pergaulannya, ya. Sangat cepat. Manusia saja bisa terpengaruh bahkan dengan seekor binatang ternak sekalipun, ya, jangankan dengan manusia, seseorang itu bisa terpengaruh pula kepada dengan binatang ternak. Hal ini menunjukkan bahwasannya pergaulan sangat besar pengaruhnya terhadap diri seseorang. Dan ini catatan pentingnya, ya. Dan harus kita perhatikan. Di antaranya yang pertama, ya, kalau dalam bergaul, memperhatikan beberapa hal. Yang pertama di antaranya adalah berakidah lurus. Ya, seorang teman yang harus kita pilih adalah orang yang memiliki akidah yang benar. Dan ini syarat paling mutlak yang harus kita pilih dari teman yang akan kita jadikan seseorang untuk bergaul dengannya. Kenapa? Seorang teman kalau memiliki akidah yang rusak, maka pemikirannya akan nular. Sudah dipastikan, ya, betapa banyak orang yang mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka dulu sebagai seorang da'i, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agama, mendakwahkan sunnah, namun suatu ketika dia menjadi orang liberal, menjadi orang ateis, menjadi orang yang tersesat, bahkan menemui akhir hayatnya dalam kesesatan. Dan yang namanya akidah yang benar tidak mungkin kita bisa mengetahui dari teman, dari orang yang kita jadikan teman bergaul, tanpa kita sendiri mempelajari akidah yang benar, ya. Maka sekali lagi jangan heran kalau misalnya ada seorang teman yang kok pemikirannya jadi seperti ini, ya. Apakah lingkungannya yang mempengaruhi? Betul. Dan saat ini bisa kita pastikan, ya, betapa banyak orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang entah itu Khawarij, Mu'tazilah, liberal, Jabariyah, Qadariyah, dan sebagainya. Dan kalau kita tidak hati-hati dalam memilih teman, maka yang pertama menjadi syarat mutlak dalam memilih teman ini, bisa rusak akidah kita hanya karena kita tidak berhati-hati. Khonifillah wa akhwatifillah, azinallahu wa iyyakum. Dan yang pasti teman yang harus kita perhatikan adalah teman yang memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana kita semuanya pernah mendengar, ya, kisah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak jadi mendapatkan hidayah hanya karena sebab pergaulan, hanya karena sebab pertemanan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu mengajak kepada pamannya dengan mengatakan, wahai paman, qul la ilaha illallah. Yang mana Nabi SAW kemudian melanjutkan satu kalimat yang akan kujadikan bahan pembelaan bagimu nanti di hadapan Allah.
hanya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Namun karena ada dua tokoh kafir waktu itu mendekati pamannya Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya, wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Dari pertanyaan ini saja sudah membuat bimbang Abu Talib, karena yang bertanya adalah teman bergaulnya, yang kadang merasa dia tidak enak untuk tidak menuruti permintaannya. Dan ini sering terjadi, sehingga Nabi SAW terus berusaha, namun tetap Allah tidak menghendaki hidayah kepada paman Nabi SAW. Ada pelajaran penting di sini, bahwasannya teman itu bisa menyeret ke dalam neraka. Waliyahudzubillah. Masyaallah muslimin, rekan-rekan sekalian, akhwani wa akhwati fillah, azinallahu wa iyyakum. Maka yang harus diperhatikan pula, seorang teman yang harus kita pilih memiliki manhaj yang lurus. Ya, ini merupakan syarat kedua. Akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah menjadi syarat mutlak. Kemudian syarat berikutnya, teman itu harus memiliki manhaj. Manhaj itu adalah pegangan dalam dia beragama. Siapa yang dia ikuti? Kalau dia mengikuti nenek moyangnya, maka tanyakan nenek moyang siapa. Kalau mereka mengatakan salaf yang dia ikuti, salaf siapa? Ini penting. Sementara Nabi SAW menasihatkan kepada kita agar kita mengikuti salafnya umat ini, yaitu Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Makanya dalam Islam, manhaj ini juga menjadi tolak ukur yang sangat penting. Dan ini kemudian ada larangan kita berteman dengan para ahli bid'ah. Ya, orang-orang yang mereka menjadikan ibadah yang tidak ada dalilnya itu sebagai ibadah yang disyariatkan, sehingga mereka semangat di atasnya, padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Sehingga Abdullah bin Abbas pun radhiyallahu anhu pernah mengatakan, janganlah kalian duduk-duduk bersama ahlul hawa, karena sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka akan menimbulkan penyakit di dalam hati, dan setidaknya kita akan tertular kebid'ahan yang mereka kerjakan. Syarat yang ketiga, ya, dalam memilih teman, diantaranya adalah teman yang taat beribadah, yang mereka menjauhi kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Ada di surat Al-Kahfi. Sabarkanlah dirimu tatkala engkau sudah menemukan seorang teman yang ciri teman ini adalah mereka senantiasa berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan petang, yang mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah pun sudah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang bertakwa, dan pilihlah teman yang benar, teman yang solih, teman yang baik. Ciri teman yang baik disebutkan di surat Al-Kahfi ini, ayat yang ke-28. Cirinya mereka senantiasa beribadah, mengajak kepada ketaatan, mengajak untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah, mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengenal waktu. Ini adalah teman-teman yang soleh. Sehingga kalau kita menemukan teman yang seperti ini, jangan kemudian kita membencinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mulai dengan kata wasbir, sabar. Betapa banyak di antara kita kemudian kalau dinasihati teman yang lain, kita merasa risih, merasa jengkel. Bahkan teman yang suka menasihati malah dikucilkan. Waliyahudzubillah. Nah, ini teman model apa seperti ini? Dan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan terkait ayat ini, hendaknya kita duduk bersama orang-orang yang mengingat Allah,
Orang-orang yang menasihatkan untuk kita terus mengingat kepada Allah. Yang mereka bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Mereka memuji Allah, mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, bertasbih, mensucikan Allah, bertakbir, mengagungkan Allah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan petang hari di antara hamba-hamba Allah yang lain. Sehingga baik mereka itu orang-orang miskin ataupun orang kaya tidak dipedulikan. Kemudian baik mereka itu orang-orang kuat maupun orang-orang lemah, tatkala mereka mengajak kita untuk kebaikan, ikuti. Jangan memandang teman karena hartanya, karena kita akan celaka. Jangan memandang teman hanya karena tampangnya, karena kita akan tertipu. Dan jangan pernah kita memandang teman hanya karena kedudukan atau jah yang dia miliki. Karena nggak mungkin kita akan dimanfaatkan selamanya. Akan tetapi pilih teman yang Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengatakan sabar kalau kita menemui teman yang mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kepada kebaikan. Kemudian syarat yang keempat, hendaknya kita memilih teman yaitu yang teman tersebut berakhlak mulia dan memiliki tutur kata yang baik. Memiliki tutur kata yang baik. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, sebutkan kepadaku amalan-amalan yang bisa mewajibkan diriku memasuki surganya Allah. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, pertama, tibul kalam. Hendaknya engkau berkata yang baik atau perbagus ucapanmu. Dan tibul kalam ini ada jaminan surga di dalamnya. Hanya ucapan yang baik. Dan ciri ucapan yang baik tentunya jauh dari yang namanya penghinaan, meremehkan, mencela, merendahkan. Ini ciri-ciri ucapan yang baik. Makanya hati-hati tatkala ada orang yang kemudian tersakiti karena ucapan kita, maka hendaknya kita berhati-hati dengannya. Dan di antara hal yang harus kita perhatikan dari ucapan, bahwasanya ucapan-ucapan buruk kita itu akan kembali kepada kita, karena itu akan dihitung hutang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa yang menimpa kita dari keburukan-keburukan akibat kita yang dulunya melakukan kekeliruan, kesalahan, bahkan disengaja melalui lisan-lisan kita. Waliyadzubillah. Dan ketika ada jaminan surga dengan ucapan-ucapan yang baik, pastinya di sana ada dalil, ada ayat, ada hadis yang menunjukkan bahwasannya kalau ucapan kita tidak baik, maka termasuk dosa besar. Betul. Ya, berulang kali kita sampaikan, lisan itu menjadi tempatnya dosa yang mudah sekali untuk dikerjakan. Ini adalah lisan. Makanya kita harus berhati-hati. Yang kedua, kata Nabi SAW, hendaknya badlus salam, yang engkau senantiasa menyebarkan salam. Ya. Dan yang ketiga, wa it'am ta'am, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan secara khusus. Ya. Ikhwani fillah, azinallahu wa iyyakum. Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Kesempurnaan iman bisa dilihat dari akhlak. Makanya kalau ada ucapan, kalau orang akhlaknya buruk berarti akidahnya rusak. Betul. Kalau orang akhlaknya buruk, sikapnya buruk berarti keimanannya juga rusak. Betul. Ya, ini hadisnya. Ya, tidak ada sempurna sama sekali. Dan dalam hadis yang lain pula Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling banyak memasukkan ke surga? Nabi kemudian menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Dua hal ini tidak bisa dipisah. Karena bagusnya akhlak seseorang tergantung dari akidah seseorang. Keyakinannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa?
keyakinannya dia kepada kitab-kitab Allah, kepada hari kiamat, kepada takdir Allah, kepada para malaikat, bahkan kepada utusan-utusan Allah. Kalau keimanannya baik, akhlaknya yang muncul baik, dia akan menjadi orang yang berhati-hati dalam masalah akhlak, dalam masalah perbuatan. Ya. Kalau saya ditanya dulu mungkin, ya, awal ataupun pertama ataupun hal yang paling utama yang ingin saya terus untuk jaga adalah kita sebagai guru itu hendaknya memiliki akhlak yang baik. Nggak ada faidahnya Bapak Ibu sekalian kita cerdas di otak, akhlaknya buruk. Nggak ada manfaat sama sekali merusak hal-hal seperti ini. Nggak ada manfaatnya kita pandai, kita ahli dalam masalah ini itu, tapi lisannya kotor, lisannya suka merendahkan, lisannya suka mencela. Ya apa faedahnya? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Apa kebaikan yang akan dia berikan? Nggak tercermin dari ilmunya. Padahal ilmu itu bisa tercermin dari perilakunya. Makanya bagi siapapun di antara kita, pendidik, pengajar, guru, masih tidak meyakini akhlak itu tidak penting, maka saya katakan jangan jadi guru. Ya, nggak ada manfaatnya untuk anak-anak kita. Dan jangan pernah menyalahkan kemudian anak-anak kita seperti ini, santri-santri kita seperti itu. Jangan gampang menyalahkan itu santrinya seperti ini, seperti itu. Bisa jadi karena ada penyakit dari diri kita, akhlak kita, yang kemudian Allah nilai tidak baik. Sehingga itu kemudian Allah tampakkan melalui anak-anak didik kita. Inilah yang namanya keberkahan dalam pendidikan. Kalau mendidik saja kita tidak ada atau tidak mencari keberkahan, maka apa yang lagi yang kita cari? Keberhasilan anak kita kah? Hafalan banyaknya anak kita kah? Pinternya mereka bahasa Inggris, matematika, bahasa Arab itu kah? Tidak. Di luar sana masyarakat pasti menilai, ini muridnya siapa? Kok perilakunya kayak gini? Ya. Ini anak didiknya siapa? Gurunya siapa? Dan bisa jadi pula di antara kita masih meremehkan akhlak-akhlak yang mulia. Akibatnya Allah tidak turunkan keberkahan dari lembaga kepada lembaga kita. Kalau sudah seperti ini, maka benarlah bahwasannya keburukan ataupun azab itu bisa menimpa orang yang salah ataupun orang yang benar. Musibah bisa menimpa orang yang beriman sekalipun hanya dari perilaku-perilaku orang yang menyimpang. Jadi sekali lagi kita tegaskan, kalau kita tidak yakin dengan akhlak yang mulia sebagai dasar pendidikan, masih meremehkan dengan akhlak-akhlak mulia, maka saya katakan mendingan berhenti jadi guru. Berat bebannya ke depannya. Nggak hanya di dunia, di akhirat. Dan ini bukan perkara yang main-main. Betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Nabi SAW sebutkan, masalah akhlak ini menjadi masalah yang begitu sering disebutkan. Ya. Dan dari hadis ini pula menunjukkan bahwasannya sekali lagi akhlak itu menunjukkan kesempurnaan keimanan seseorang. Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, beliau mengatakan, kami dulu selalu mengikuti Qais bin Asim. Melalui dirinya kami belajar kesabaran, kemurahan hati, sebagaimana kami belajar ilmu fikih. Coba bayangkan, yang mereka lihat ternyata dari Qais bin Asim rahimahullah itu adalah akhlaknya dulu, bukan ilmunya. Orang gak akan peduli dengan prestasi kita, enggak. Gak akan peduli dengan ilmu kita, tidak. Yang pasti orang akan lihat dari diri kita adalah perilaku kita, sikap kita. Itu yang akan dinilai menjadi tolak ukur baik tidaknya. Bagi orang tua sekarang yang anak-anaknya sudah gede, mungkin merasakan, kok anak saya seperti ini ya sama saya sebagai bapaknya, saya sebagai ibunya. Kok nggak ada sopan-sopannya? Kecewa atau tidak Bapak Ibu sekalian?
sangat kecewa. Itu lebih menyakitkan daripada anak kita nilainya 0. Dan itu lebih tidak membuat ketenangan hati kepada orang tua manakala anaknya tidak bagus akhlaknya. Dan ini harus kita perhatikan betul-betul. Kemudian yang kelima, hendaknya kita memilih teman yang suka menasihati dalam kebaikan. Maka tidak ada kebaikan pada seorang yang tidak suka menasihati, dan tidak ada kebaikan pula pada seseorang yang tidak suka dinasihati. Ya. Kita katakan dan kita ulangi, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak suka menasehati. Bahkan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak suka dinasehati. Ini harus kita hati-hati di situ. Jangan kemudian kita mentang-mentang, saya ini kan kepala sekolahnya, saya ini kan pimpinannya, saya ini kan manajemen. Kok dia berani-beraninya guru menasehati saya? Emang dia siapa? Ya kita jawab, dia guru. Lah kamu siapa? Saya pimpinan. Lebih tinggi daripada guru, lebih rendah daripada guru. Kalau hanya sekedar memimpin, kita sudah sampaikan. Apalagi seorang laki-laki, tabiat ataupun dasar dari seorang laki-laki itu bisa memimpin. Ya. Dan kalau kita sudah berusaha menjauhi nasihat, maka hati-hati. Jangan sampai kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalla, tidak. Bahkan rana ala qulubihim, Allah tutup hati mereka bima kanu yaksibun, karena sebab perilaku mereka sendiri, kelakuan mereka sendiri yang tidak mau menerima nasihat. Akhirnya Allah tutup hatinya. Allah tutup hatinya dari nasihat. Minimal pilih-pilih. Nasihat kok pilih-pilih. Seandainya nasihat itu datang dari setan, kita terima atau tidak? Kalau itu kebenaran, terima atau tidak? Diterima. Nasihat dari orang jahil sekalipun kalau itu benar, wajib diterima. Lantas bagaimana kita menolak nasihat dari para ahli ilmu? Sok-sokan kita lebih pandai daripada ahli ilmu. Ini nasihatnya enggak usah saya terimalah. Berbeda kalau kita mencari kebenaran, maka harus memilih. Tapi kalau menerima dari siapapun, wajib untuk kita terima. Tiba-tiba ada yang kemudian menasihati, kita terima. Apalagi itu nasihat datangnya dari Al-Quran dan hadis, yang mana sumber ilmu, kalau dikatakan ilmu Al-Quran atau qala Allah wa qala Rasul, inilah ilmu. Pasti ilmu kalau disebutkan nasihat dari Al-Quran dan hadis, yang datang itu ilmu. Masa ilmu kita tolak? Kemudian Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintainya saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, atau apa yang ada pada diri saudaranya. Maka di sini dasar dari nasihat itu sebenarnya adalah kecintaan. Orang memberikan nasihat tujuannya ingin yang dinasihati itu mendapatkan kebaikan, bukan mendapatkan keburukan. Gak ada istilahnya orang menasihati kemudian pengennya orang itu mendapatkan keburukan. Tidak. Ya. Tidak ada. Kemudian yang keenam, memilih teman hendaknya teman yang zuhud terhadap dunia dan tidak berambisi mengejar kedudukan. Tidak berambisi mengejar kedudukan. Maka bisa dipastikan kalau teman-teman kita adalah teman-teman yang lebih mementingkan akhirat, maka
tentu teman seperti ini tidak akan menyibukkan saudaranya atau temannya dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Ya, dia berusaha mengajak orang lain, mengajak temannya untuk meraih akhirat yang belum tentu bisa diraih. Atau misalnya teman-teman seperti ini tidak sibuk untuk mengajak temannya, ya, cari model-model baju yang bagus. Sekarang ada keluaran baju yang bagus tuh. Sekarang keluar apa, HP yang terbaru, RAM-nya 100 tera. Nah, ini jangan terlalu dituruti. Kalau hanya sekedar ngobrol dan tidak melalaikan, ya tafadhol. Tapi kalau sampai mengajak, apalagi kemudian mengajak apa itu namanya, beli dan nggak ada duit, larinya ke pinjol, larinya ke Pak Yudi, ya itu masih boleh. Nah, ini anak sarankan teman-teman sekalian, mumpung ingat dari yayasan kemarin menyampaikan, ini ada Pak Arif juga, kalau antum terkendala masalah biaya, masalah duit, ya insya Allah lembaga memberikan kelonggaran meminjamkan. Sampaikan gitu ya, sampaikan. Jangan kemudian kita larinya ke ribawi yang semisal pinjol itulah. Nggak tahu, anak sendiri nggak paham itu pinjol sistemnya kayak gimana, mungkin antum lebih paham. Yang katanya neror atau apalah, nah itu coba jangan deketin hal-hal seperti itu. Ya. Jangan gampang tergiur, apalagi hanya duniawi yang apa namanya bisa hitungan waktu kemudian rusak. Jangan terlalu dituruti. Kalau itu sudah cukup bagi kita dan cukup memenuhi kebutuhan kita, ya sudah cukup. Banyak hal dalam agama kita itu bisa disempurnakan dengan harta kita sebenarnya. Karena kewajiban kita menyempurnakan Islam kita. Misal haji, haji itu wajib. Yang ngumpulin duit buat haji ini lebih terhormat, Allah akan tolong karena kewajiban. Tapi kalau kita kaya itu nggak ada kewajiban sama sekali, ya justru nanti di akhirat akan memberatkan hisab, ya perhitungan amalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di persidangan ketika Allah menyidang itu macam-macam manusia, beda-beda waktunya, ada yang lama banget, ada yang sebentar. Ya tentunya yang sebentar ini, yang terutama yang mukmin, maka dia insya Allah akan memasuki surganya Allah dengan mudah. Itulah kenapa Nabi SAW katakan, penduduk surga dari umatku banyak dari kalangan orang-orang miskin, dan di antara orang-orang awal yang memasuki surganya Allah adalah orang-orang miskin. Coba kita lihat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah punya iPhone nggak? Nggak punya. Punya ini iPad? Nggak punya juga. Punya mobil? Nggak ada. Tapi Nabi SAW sebutkan, aku kedahuluan dengan terompahnya Bilal bin Rabah memasuki surga. Suara terompahnya Bilal mendahuluiku memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya kemuliaan itu bukan ada pada harta. Sementara Bilal yang awalnya ketika dia belum mengenal Islam itu adalah seorang budak. Ya budak, tahu sendiri budak kalau seandainya detik ini masih ada dan dilegalkan, mungkin kita akan paham bagaimana budak itu. Yang intinya mereka itu adalah barang. Ya terserah majikannya mau diapa-apain, itu haknya dia. Karena ini barang yang sudah diperjualbelikan, tapi ini bentuknya manusia. Ya. Dan alhamdulillahnya sudah dihapus. Dalam agama kita sudah tidak diperbolehkan. Namun ketika dia mengenal Islam, meyakini dan menanamkan dalam hatinya ada Allah sebagai penolongnya, ketika dia disiksa dia cuma mengatakan Ahad, artinya Allah yang Esa, maka Allah tolong dia. Dia menjadi orang yang pertama mengumandangkan azan.
yang meskipun bukan lafadznya dari beliau, dari sahabat yang lain. Dan dia terkenal dengan muazin Rasulullah SAW, atau azannya atau tukang azannya Nabi SAW untuk memanggil orang-orang beribadah. Betapa terhormatnya beliau. Contoh yang seperti ini, ya. Nabi SAW mengatakan, bersikap zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan bersikaplah tidak membutuhkan terhadap apa-apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ya, istilahnya jangan apa ya? Tahu maya enggak antum? Maya. Maya itu bahasa Jawa. Jadi apa-apa dipingini gitu. Iya, apa-apa diingini. Temennya punya ini, pinjem dong setahun gitu. Nah, ini namanya sikap yang nggak baik sama sekali. Ya, orang juga nggak akan nyaman dengan perilaku-perilaku seperti ini. Kalau kita memang tidak punya, ya sudah, ya tidak ada masalah. Apalagi itu urusannya kaitannya dengan dunia. Ya. Sabarkan diri kita menjalani kehidupan dunia dengan ketaatan kepada Allah. Selesai. Ya, niscaya akan banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan bisa kita lihat, orang yang menerima apa adanya itu lebih dicintai manusia daripada orang yang dikit-dikit gampang penginan dan sebagainya. Ya, orang juga lama-lama nggak akan suka. Kemudian yang ketujuh, memilih teman hendaknya mereka yang banyak ilmu atau yang bisa membagi-bagi ilmunya. Kalau dalam prinsip Islam, ilmu itu tidak boleh disembunyikan, karena itu bagian dari dosa besar. Ya, ilmu agama wajib diajarkan, ditularkan kepada siapapun. Tapi kalau ilmu dunia, ya itu urusan masing-masing. Boleh nggak disembunyikan? Boleh. Ya, silakan. Akan tetapi kalau untuk urusan akhirat, jangan kita sembunyikan. Ya, caranya ngafal yang bagus, ya kita ajarkan. Caranya belajar yang benar, kita ajarkan. Ilmu akidah seperti apa, ya kita sampaikan. Ibadah yang benar seperti apa, kita sampaikan dan kita ajarkan. Ya, jangan disembunyikan. Kemudian memilih teman yang tidak neko-neko, ya terutama dalam masalah berpakaian yang islami. Karena teman yang baik selalu memperhatikan pakaiannya, baik dari segi syariat atau hukum agama kita, ataupun kebersihannya, bahkan kerapihannya. Islam tidak melarang kita untuk berpakaian rapih, ya, tidak melarang untuk berpakaian mahal, boleh. Tapi kalau niat pakaian yang kita pakai kemudian untuk sengaja menarik orang lain agar kita dipandang aneh misalnya, bukan memuji malah memaki misalnya, jangan. Ya, atau pengen orang memuji kita pun sebenarnya tidak diperbolehkan. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, beliau mengatakan, perhiasan yang tampak menunjukkan kecondongan hati, orang-orang akan mengklasifikasikan dirimu hanya dengan melihat pakaianmu saja, tidak melihat batinnya, melihat perilakunya, melihat ilmunya, tapi hanya sekedar melihat pakaiannya. Maka kata beliau, pakailah pakaian yang menghiasimu dan tidak menjelekkanmu, dan tidak menjadi bahan celaan dalam pembicaraan orang atau bahan ejekan orang-orang yang suka menjelek-jelekkan. Hindari. Ya, biasa saja berpakaian itu. Gitu ya. Biasa saja. Jangan ngikutin fashion show. Model pakaian terbaru keluar. Tapi cuman sampai paha. Nah, ini jangan. Artinya pakaian-pakaian yang sudah ada aturannya dalam Islam, kita pakai, kita sesuaikan. Tapi kalau itu menyelisihi, maka kita tinggalkan. Pakaian yang misalnya ada kaos, depannya tengkorak gitu ya, belakangnya palu arit.
Nah, ini jangan dipakai gitu. Jangan dipakai. Ngundang cemoohan orang. Ya, bagi kalangannya itu mungkin bagus. Tapi kalau kita sudah di lingkungan yang tidak mendukung hal-hal seperti itu, jangan. Tinggalkan. Kemudian, di antara hal yang harus kita perhatikan dalam memilih teman yang ke-9 adalah teman yang bisa menjaga kewibawaan dari hal-hal yang tidak layak menurut pandangan masyarakat. Ya, kata kuncinya kewibawaan. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Lau annal ma'a al-barida yaslamu min muru'ati syai'an ma syaribtu." Ini masyhur sekali ya, diucapkan oleh beliau. "Ma syaributul ma'a illa harran." Seandainya air yang dingin merusak kewibawaanku atau merusak kehormatanku, maka saya tidak akan minum air dingin tersebut kecuali air yang panas saja. Daripada kewibawaanku rusak di hadapan orang, hancur di hadapan orang, kehormatanku rusak di hadapan manusia, maka lebih baik saya tidak melakukan itu. Ini perlu sekali. Kalau kita mungkin udah khatam kitab Ta'limul Muta'alim, di situ akan sangat dibahas di antara contoh. Ya, hanya sekedar ini contoh ya. Ya, sebenarnya kita tidak menjas. Cuman di antara hal ataupun adab yang disebutkan, hanya sekedar kita makan di pinggir jalan itu dihindari bagi orang yang berilmu. Ya, mendingan dibungkus. Bawa ngumpet, makan di kamar. Nggak ada yang tahu. Tujuannya bukan apa-apa. Ya, kalau dia ahli ilmu, maka ini dikhawatirkan akan merusak kewibawaannya. Dan ini benar. Ya, benar sekali para ulama itu kalau menasihatkan. Kelihatannya sepele, bahkan lumrah mungkin. Nah, ini kan sudah jadi kebiasaan saya. Tapi kalau itu sampai menurunkan wibawa, maka jangan. Apalagi dengan sengaja dan menganggap remeh kita melakukan hal-hal yang justru dengan hal tersebut kita sudah dipandang sebelah mata dan sudah kita menjadi orang, apa sih orang ini? Katanya ahli ilmu, kok kelakuannya kayak gitu? Nah, ya sudah. Rusak sudah. Katanya ahli ilmu, kok kotor kata-katanya? Katanya ahli ilmu, kok buruk perilakunya? Maka lebih lagi kita harus berhati-hati. Ya, jangan kemudian sembarangan menjadikan hal-hal yang kelihatannya biasa, tapi ternyata itu bisa menurunkan kewibawaan. Baik. Makanya mudah ya, melihat orang berilmu atau tidak itu gampang sebenarnya. Kita lihat kesehariannya lah. Ya. Kalau orang berilmu, oh seperti ini. Orang tidak berilmu seperti itu. Orang berilmu tapi kelakuannya sebenarnya seperti itu akan mudah sebenarnya. Ya, dilihat dari sikap dan perilakunya. Kemudian yang terakhir, yang hendaknya kita berteman dengan teman tersebut, hendaknya yang dia memiliki atau sebagai sosok yang tidak banyak bergurau dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Anak kadangan bukan apa ya? Ya, ada ucapan yang memang di kalangan kita itu sudah lumrah. Contohnya gini. Apa sih? Nggak usah serius-serius amat. Sering dengar itu. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Cuman kalau itu tujuannya mengejek, maka kita tinggalkan. Gitu ya. Ada waktunya ketika kita bercanda, ada waktunya ketika kita serius. Dan dari awal kita sampaikan, namanya ilmu jangan disampaikan dengan bercanda. Nggak akan mengena sama sekali. Ya, kenapa? Ilmu saja sudah dijadikan bahan candaan. Bagaimana dengan orangnya? Ya. Maka orang udah nggak akan peduli lagi dengan yang namanya ilmu, nggak akan peduli dengan sunnah. Ya, karena sunnah sudah dianggap bercandaan, lucu-lucuan. Dikiranya itu bagus, nggak bagus sama sekali. Ya. Kalau kita mau bercanda, cari waktu yang tepat. Kalau nggak bisa, tahan. Ya. Kalau tidak bisa, kita tahan. Atau kalau kita mau bercanda, pinter-pinterlah dan cerdaslah kita dalam bercanda. Benar maksudnya.
Ya kelihatannya nggak lucu, tapi ketika orang dengar kok jadi lucu kan gitu. Tapi ini benar. Ada yang sering melakukan kayak gitu. Kalau tidak menyinggung, tidak menyakiti, boleh. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang tidak pernah bercanda, sering, dan bahkan banyak hadis yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercanda, entah kepada istrinya, entah kepada sahabat-sahabatnya, bahkan pernah Nabi bercanda kepada orang tua sekalipun, yang orang tua ini memiliki kekurangan. Tapi benar candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bercanda yang di atas ilmu. Sehingga jangan kemudian mudah kita mengatakan, Pak Haidir ini kalau ngomong sama Pak Haidir kita harus serius mulu. Nah, jangan, nggak benar ucapan seperti ini. Kalau ngomong sama Ustadz Sukriswan, hati-hati. Ya. Beliau itu serius. Antum nggak bisa bercanda sama beliau kan gitu. Tapi nyatanya coba kalau kita langsung ketemu beliau, ya antum yang dipercandain mulu. Dan ini menunjukkan bahwasannya bercanda itu harus menjadi hal yang kita berhati-hati di atasnya. Ya, ada ilmunya, ada tata caranya. Atau sebaliknya, kita kemudian menganggap remeh orang. Nggak apa-apalah, Ustadz siapa misalnya, Ustadz Syiar kan enak bercanda mulu. Akhirnya kita nggak ada adab, ngomong seenaknya, manggilnya woi, gitu. Mau kemana woi? Dilempar sandal nanti antum. Ya, ini kita harus perhatikan. Jangan kemudian menganggap orang yang terbiasa bercanda kita berperilaku yang sama, jangan. Bahkan jadi orang yang cerdas, bila perlu kita tunggu. Nah, ini Ustadz Syiar mau bercanda apa nih? Saya tunggu dulu kan gitu. Nah, ini Ustadz Eko mau bercanda apa nih kan gitu. Qul fillah wa aqati fillah azinallahu wa iyyakum. Ini diantara hal yang harus kita perhatikan dari memilih teman yang baik, dan tentunya apa yang kemarin disampaikan oleh Ketua Yayasan hendaknya kita jadikan perhatian betul-betul, terutama masalah akhlak individu, akhlak masing-masing kita. Jangan kita sering koar-koar atau suka koar-koar. Ukhuwah kita harus kuatkan, tapi kita nggak perhatikan adab masing-masing. Nggak ada faedahnya teman-teman sekalian. Sudah berulang kali kita sampaikan, ukhuwah yang kuat itu muncul dari bagusnya akhlak masing-masing individu. Diingat-ingat tuh. Ya. Tanpa itu nggak mungkin terwujud. Mau bagaimanapun usahanya, sulit. Caranya bagaimana? Ya kita terus sampaikan nasihat, sampaikan ilmu. Ini loh yang harus kita perhatikan dalam bergaul, agar ukhuwah kita semakin kuat. Tatkala ada sebagian teman-teman kita yang mungkin belum terbiasa dengan lisan, belum terbiasa dengan perbuatan yang baik misalnya, maka kita sampaikan ilmu, sampaikan nasihat, sampaikan arahan, atau kenalkan, ajak bergaul, dan seterusnya. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah nanti ukhuwah kita di antara kita, persaudaraan di antara kita semakin kuat. Dan satu hal, sebelum Ana tutup, ini mungkin tahun kemarin penutupan akhir tahun itu kalau nggak salah, Ana sudah sampaikan di masjid waktu itu. Kalau masih ingat, Ana menyampaikan kita ini terdiri dari beberapa unit, teman-teman sekalian. Jadi bukan hanya unit SD, bukan hanya unit TK, bukan hanya unit SMP. Semuanya jadi satu naungan, satu rumah. Nggak ada sekat-sekat di antara kita, sama sekali tidak ada. Ada yang mengatakan, itu mau urusan SD, jangan. Itu mau urusan TK, jangan. Ini namanya dia tidak beradab kalau seperti ini. Sudah berulang kali dari lembaga, dari yayasan, dari kepala sekolah kita menyampaikan, kita ini satu lembaga, satu yayasan, satu naungan, satu atap. Maka jangan kemudian kita mengkotak-kotakkan, memisah-misahkan. Ya.
antara unit guru-guru SD dan SMP bersinergi, guru-guru yang akal pun sama, SD, SMP, TK, semuanya saling bersinergi, saling mengunjungi, saling memberi hadiah, saling mengucapkan salam, bertegur sapa, ya minimal menemui, minimal menampakkan wajah yang senang. Tidak hanya momentum saja baru kita bisa ngumpul, tidak. Sekali-kali mungkin adakan kegiatan kunjungan, nggak ada masalah. Ini akan membuat senang, merasa dihargai, merasa orang itu peduli dengan kita. Maka siapa yang nggak nyaman dengan perilaku kayak gini? Kalau merasa nggak nyaman, maka ini ada penyakit hati. Dan ini kita harus hindari. Kalau kita ketemunya hanya sekedar momentum seperti ini, nggak ada bedanya dengan ya orang-orang yang nggak mengenal Islam. Mereka ketemu juga bahkan nggak ngerti sama sekali apa itu ukhuwah. Ketika ada momentum kumpul mereka bisa. Kita jangan seperti itu. Kumpul cuman raker sebulan sekali. Ada momentum kita baru ngumpul. Nggak ada momentum, ya sudah itu mah kerjaan sendiri-sendiri. Tidak seperti itu. Ya. Rekan-rekan sekalian, a'azinallah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang semakin menguatkan, semakin mencintai, terutama dari hati ke hati, saling memberi nasihat, saling mengingatkan, bahkan saling mendukung, dan yang lebih penting tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina, mau di depan ataupun mau di belakang. Baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kepada anak-anak didik kita, kepada ilmu kita, kepada kita sebagai pendidik kebaikan, semuanya sama. Kita semuanya sebagai pengajar kebaikan, saling mendukung, manajemen melayani guru, guru mendukung program-program dari manajemen. Kemudian saling bersinergi dan bekerja sama ketika ada masalah, saling memberi masukan, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, ana pribadi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.